Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Murianto Lanunci, SH MH, NIDN 0905048604, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan mata kuliah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, kode mata kuliah 10.6.33.2.3. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, berada di semester 6. Kemudian mata kuliah ini adalah rumpun mata kuliah wajib hukum keperdataan di hukum perusahaan dan bisnis. Kemudian mata kuliah ini berada di program S1 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Tentunya di pembelajaran mata kuliah ini akan berfokus pada delivery, interaction, kemudian assessment yang tentunya merujuk pada materi pembelajaran, kemudian sistem pembelajaran, kemudian metode pembelajaran dan interaksi, dan juga adalah penelitian dari mata kuliah tersebut. Kemudian dalam mata kuliah ini terdapat beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama berkenaan dengan capaian pembelajaran di prodi, yaitu menghargai keanekaragaman, kebudayaan, kemudian pandangan, agama, dan kepercayaan. Capaian mata kuliah ini meliputi 9 capaian. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup hukum kekayaan intelektual, kemudian dasar hukum, kemudian asas-asas hukum. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan pembagian hukum kekayaan intelektual. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan hak cipta dan paten. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan merek dan desain industri. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan desain tata letak sirkuit terpadu rahasia dagang. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan varietas tanaman. Yang ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan pengalihan hak dan membedakan pembatalan perjanjian lisensi dan hukum kekayaan intelektual. Kemudian yang ke-9 adalah mahasiswa mampu mengkaji kasus-kasus di bidang hak kekayaan intelektual. Tentunya dari capaian mata kuliah tersebut, beberapa pembelajaran terkait dengan hak kekayaan intelektual kita akan memfokuskan di beberapa hal. Terkait dengan deskripsi mata kuliah hak kekayaan intelektual ini, hak kekayaan intelektual merupakan mata kuliah yang berada dalam ruang atau lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan budaya serta sastra. Kemudian mempunyai aspek nasional dan internasional. Juga pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ruang lingkup hak kekayaan intelektual yang tentunya terdiri dari hak cipta, hak dan hak terkait, kemudian ada kekayaan industri yang meliputi paten, kemudian merek, kemudian desain industri, kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian rahasia dagang, serta perlindungan varietas tanaman yang tentunya juga akan didasari dengan beberapa teori di bidang hak kekayaan intelektual. Kemudian diterapkan dengan menganalisis kasus di bidang hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang dipelajari dalam mata kuliah ini itu meliputi materi-materi dalam proses pembelajaran, terdiri dari yang pertama adalah ruang lingkup hak kekayaan intelektual, kemudian dasar-dasar hukumnya, ada asas-asas hak kekayaan intelektual, ada nilai materialistis, individualis, dan nilai spiritual kolektivitis. Yang kedua ada teori perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga ada pembagian hukum kekayaan intelektual dimulai dari hak cipta, hak kekayaan industri yang terdiri dari paten, merek, desain industri,
desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman. Yang keempat ada hak cipta dan paten, jadi pengertian, objek, subjek, hak moral, kemudian ada hak ekonomi, kemudian sistem pendaftaran, jangka waktu, kemudian pemeriksaan, pembatalan dan pelanggaran serta penyelesaiannya. Yang kelima itu adalah mengenai merek dan desain industri, pengertian, ada jenis merek dan desain industri, kemudian fungsi merek, sistem pendaftaran dan jangka waktu perlindungan merek dan desain industri, kemudian ada pelanggaran merek, kemudian dalam desain industri sendiri ada subjek industri, ada permohonan pendaftaran desain industri, kemudian ada akibat hukum pendaftaran, penetapan sementara oleh pengadilan dan pelanggaran. Yang keenam, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, ada pengertiannya, ada subjeknya, kemudian jangka waktu, kemudian permohonan pendaftaran dan pelanggaran. Kemudian yang ketujuh ada varietas tanaman, bahas tentang adalah sejarah pengaturan PVT, ada pengaturan dan ruang lingkupnya, kemudian ada subjeknya, kemudian ada permohonan dan tuntutan pidana. Kemudian yang kedelapan ada pengalihan dan perbedaan pembuatan lisensi dalam hukum kekayaan intelektual. Yang terakhir ada analisa kasus yang tentunya ada hak cipta, kemudian ada paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman. Tentunya dalam pembelajaran ini kita juga bekali yang diharapkan kepada mahasiswa dengan beberapa literatur yang terkini yang dapat disajikan di dalam video ini. Kemudian juga dibekali dengan beberapa materi-materi pendukung yang bisa diakses melalui beberapa open access berupa jurnal dan lain sebagainya. Kemudian dalam pembelajaran ini menggunakan dua media, dalam hal ini perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau perangkat lunak terdiri dari materi video pembelajaran, kemudian PowerPoint, kemudian ada juga e-jurnal dan menelusuri terkait dengan website DJKI ya. Kemudian untuk perangkat keras juga kita memiliki terkait dengan Smart TV, kemudian juga papan tulis untuk bisa mengembangkan kreativitas dalam hal pembelajaran. Di sisi lain bahwa mata kuliah ini ada syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah telah lulus mata kuliah hukum perdata dan hukum dagang. Yang terakhir adalah berkenaan dengan sistem penilaian. Untuk mata kuliah ini terdiri dari untuk pemberian nilainya adalah terdiri dari NTTS adalah nilai tugas tengah semester, kemudian NUTS nilai ujian tengah semester, kemudian NTAS adalah nilai tugas akhir semester, dan NUTS artinya adalah nilai tugas akhir semester yang secara rumus adalah 2 NTTS tambah 4 NUTS tambah 2 NTAS dan 4 NUAS dibagi 12. Sehingga mahasiswa nanti akan memperoleh dalam bilangan angka dan hurufnya adalah kalau mendapatkan nilai dalam huruf A adalah rentang interval 85 sampai 100, kemudian A minus adalah 80 sampai 84,99, kemudian B plus 75 sampai 79,99, kemudian B 70 sampai 74,99, kemudian B minus 65 sampai 69,99, kemudian C plus 60 sampai 64,99, kemudian C 55 sampai 59,99 dan D 40 sampai 54,99 serta error kurang dari 40. Saya kira itu, dan selanjutnya silakan menyaksikan video pembelajaran di dalam kelas. Mari kita buka pertemuan kita di hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi SAW. Baik, adik-adik, kita di mata kuliah saat ini itu berkenaan dengan subbab desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST, yang tentunya ini adalah keberlanjutan dari 3 bagian yang besar di kekayaan intelektual adalah hak milik industri. Pekan lalu kita sudah mengulas beberapa hak milik industri. Ada yang disebut sebagai paten yang terdiri dari 2, paten biasa dan paten sederhana. Kemudian ada kita bahas terkait dengan merek kemarin, ya. Ada pekan yang lalu terkait dengan merek barang, ada merek jasa, ada merek kolektif. Kemudian juga pekan sebelumnya itu terkait dengan desain industri. Nah, untuk keberlanjutannya kita akan masuk di desain tata letak sirkuit terpadu. Tapi terlebih dahulu saya minta kesediaan adik-adik mereview pertemuan yang lalu terkait dengan desain industri. Silakan, ada yang mau memberikan pemaparan ya supaya kita segera kembali. Silakan. Silakan, Irfan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, NIM 2210918, Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview tentang desain industri dan desain industri yang dapat didaftarkan dan masa perlindungan desain industri. Apa yang dimaksud dengan desain industri? Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi dari garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Desain industri yang dapat didaftarkan ada dua macam, yaitu desain industri yang memiliki kebaharuan atau novelty, dengan catatan jika pada penerimaan permohonan pada pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang ketiga yaitu masa perlindungan desain industri. Masa perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Pemegang hak industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan produk-produk terkait. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari pertemuan kemarin, Pak. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Lain bisa dengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Irfan. Ada lagi yang lain mau menyampaikan? Pelajari ya. Yang pertama terkait dengan definisi tentunya. Secara regulasi bahwa dalam desain tata letak sirkuit terpadu itu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Jadi Undang-Undang 32 Tahun 2000 di ketentuan umumnya di pasal 1 ayat 2-nya itu dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan desain tata letak sirkuit terpadu? Pertama adalah hak eksklusif. Apa itu hak eksklusif? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya ya terkait dengan hak eksklusif? Hak yang diberikan oleh negara ya. Pada prinsipnya seperti itu, bahwa eksklusif itu tidak bisa semua warga negara bisa menikmatinya. Nah, kemudian yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain. Jadi orangnya disebut sebagai pendesain, atau biasa kita kenal bahasanya itu adalah subjektif. Kemudian atas hasil kreasinya.
Jadi kreasinya yang dimaksud itu adalah terkait dengan papan tadi ya. Kalau terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu adalah papan yang kalau kita lihat saat ini bahwa perangkat-perangkat elektronik itu kan sudah mulai bukannya serba besar seperti dulu awal-awal penemuannya, betul ya? Tapi semua serba kecil. Artinya komponen-komponen alat elektronik itu juga akan didukung dengan tampilan papan desain. Sirkuitnya itu adalah bahasa elektroniknya disebut sebagai papan PCB-nya, tempat melekatnya beberapa rangkaian elektronik yang dimaksud. Di sisi lain kalau kita perhatikan ada DTS-LT ini adalah rancangan peletakan tiga dimensi dari elemen-elemen sirkuit terpadu atau IC. Jadi IC itu bukan bahasa Inggris ya yang kita maksudkan. IC setuju ya. Tetapi IC ini yang dimaksudkan adalah perangkat ya yang ada di dalam rangkaian suatu elektronik. Nanti diterangkan sebentar atau disajikan terkait dengan contohnya. Jadi elemen aktif dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kemudian pelindungannya adalah radio transistor, ada chip atau IC-nya. Jadi melindungi desain tata letak komponen yang elektronik yang terdapat dalam silicon chips. Itu nanti diterangkan sebentar, ada gambarnya. Kemudian sirkuit terpadu adalah sebagai penggerak utama dalam kemajuan teknologi, yakni industri komputer dan teknologi terkait. Sama kalau kita menentukan sekarang menggunakan handphone yang sudah apa lagi namanya? Layar sentuh. Betul ya? Kalau dulu handphone itu adalah biasa menggunakan tombol-tombol. Kalau sekarang perangkatnya, kalau ini dia rusak, maka ada perangkatnya yang kalau kita lihat yang dia terkonek dengan perangkat di dalamnya ini ya. Jadi kalau rusak LCD-nya itu bisa diangkat diganti dengan yang baru. Nah ini gambarnya adik-adik bahwa kalau yang sebelah kanan itu kalau dibalik ya, dibalik, nah itu adalah rangkaian kaki-kakinya. Kaki-kakinya itu yang masuk ke papan atau disebut sebagai rangkaian DTLST tadi. Jadi bukan perangkat sekali lagi elektroniknya, tapi papannya itu kemudian ada beberapa jalur-jalurnya sehingga kaki-kaki dari rangkaian elektronik itu akan terkoneksi dengan perangkat yang lain. Memorinya makanya kadang-kadang cepat ya. Kalau disebut sebagai Pentium nanti di sini. Tapi yang dimaksud ini kalau kita balik papan-papan ini kalau dicabut semua ini alat elektroniknya itu yang disebut sebagai bagian dari desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi bukan sekali lagi yang saya katakan tadi terkait dengan memori bukan ya, tapi chip tempat masuknya. Oke, ini dasarnya. Jadi kita kenal ada beberapa pasal 35 sampai 38 perjanjian TRIPS ya, yang sudah diuraikan di awal-awal perkuliahan kita. Kemudian ada Undang-Undang 32 tahun 2000 sebagai payung hukumnya di desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian sebagai peraturan pelaksananya itu adalah nomor 9 tahun 2006 tentang tata cara permohonan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah tentunya ada juga peraturan Menteri Hukum dan HAM-nya sebagai regulasi teknis. Kemudian ada subjeknya. Jadi subjeknya tadi apa yang disebut tadi subjeknya? Namanya adalah pendesain ya. Jadi subjeknya di sini pasal 5 nanti dicermati. Kemudian subjeknya adalah seseorang atau beberapa orang. Jadi bisa tunggal, bisa tidak tunggal, bisa lebih dari satu orang. Tanyakan dulu, mungkin ada beberapa. Ya silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wira, NIM 22109131. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Yang ingin saya tanyakan yaitu adalah bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran DTLST. Baik, terima kasih. Ada yang mau menjawab? Temannya, gimana kira-kira? Didaftarkan. Kalau secara online di mana? Ada yang tahu linknya? Masih diingat linknya? DGPI. Nah, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi www.djip.go.id. Nanti silakan
cek. Nah, sebentar nanti kita akan demokan terkait dengan link tersebut sehingga adik-adik juga secara mandiri bisa mengaksesnya. Terima kasih banyak sudah menanyakan terkait dengan permohonannya, memang secara spesifik, tapi apa-apa saja bagian atau rangkaiannya ini saya lanjutkan kembali ya. Jadi ini ada beberapa permohonan yang dalam desain tata letak sertifikat terpadu itu yang harus kita lengkapi. Memang saat ini itu pendaftarannya secara online dan juga kita sebentar akan diulas ya terkait dengan cara untuk penelusurannya ya, sehingga nanti adik-adik juga bisa secara mandiri mengetahuinya. Yang pertama itu bermuasal kepada permohonan tadi, bisa satu orang bisa dua orang. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia ke DJKI dengan membayar biaya yang diatur oleh undang-undang. Biaya yang dimaksud adalah apa istilahnya? PN? Apa istilahnya kalau dibayar? Penerimaan negara bukan? Pajak. Atau singkatannya adalah PNBP. Jadi harus diingat itu bahwa biayanya itu adalah berbayar ya. Berbayar itu adalah maksudnya adalah PNBP tadi. Nah, ini jangka waktunya tadi sudah disepakati adalah 10 tahun. Kalau kita lihat ini ada rentetan rangkaiannya ya. Nanti bisa dilihat kalau dari perjanjian trade ini adalah 10 tahun. Kemudian kalau dari pasal 38 ayat 2-nya juga adalah 10 tahun dan ada beberapa ketentuan yang kita perhatikan nantinya. Kemudian jangka waktu perlindungan DTLST ada yang berdasarkan pasal 38 juga mencakup 15 tahun dengan ketentuan yang berbeda-beda. Nanti dari rangkaian pasal yang dimaksud di dalam TRIF itu bisa dicerna ya. Mengapa dia 10 tahun yang pada umumnya kita gunakan di Undang-Undang 32 tahun 2000 tentang DTLST, tapi di sisi lain ada 15 tahun nanti bisa dicermati. Kemudian ini jangka waktu perlindungannya ada beberapa tahapan yang kita cermati di pasal 4, silahkan nanti ditelusuri. Ada waktu perlindungan, maka desain tata letak sertifikat terpadu itu harus didaftarkan. Kemudian diberikan pada pemegang hak sejak pertama kali. Kemudian eksploitasi secara komersial ya. Maka permohonan harus diajukan paling lambat 2 tahun sejak pertama kali dieksploitasi. Jadi itu gambarannya. Yang berikutnya ini ada biaya ya. Jadi biaya ini yang PNBP tadi nanti bisa dicermati ini secara online dan dibayar melalui aplikasi yang nantinya masuk ke kas negara. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan materi kita terkait dengan desain tata letak sertifikat terpadu. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, saya persilakan. Ada, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Perkenalkan nama saya Asbagrian dengan NIM 221093 pada kesempatan kali ini saya ingin bertanyakan kepada Bapak apa-apa saja keuntungan komersial perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam konteks tata letak industri. Baik, terima kasih banyak ya Asep atas pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau disanggah dulu. Ada yang mau atau mau dijawab silakan. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Asep tadi yang menanyakan apa saja keuntungan jika kita mendaftarkan hak kekayaan intelektual dari sebuah desain kita atau merek. Yang pertama itu banyak berbagai macam keuntungan. Yang pertama itu merek kita dikenal oleh orang lain, oleh konsumen karena kita membuat sebuah merek dan mendaftarkan. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan atau mencegah kriminalisasi penggunaan merek kepada orang lain. Jangan sampai kayak misalkan merek kita sudah bikin merek dari awal terus kayak sudah merebranding brand kita supaya naik. Ketika sudah naik karena kita tidak mendaftarkan, orang lain akhirnya mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi itu kita merasa terdiskriminalisasi karena ibaratkan usaha kita sudah naik di atas ya, dengan adanya orang lain masuk kan. Jadi ya akhirnya kita harus ganti merek karena kan sesuai dengan peraturan yang mendaftarkan terlebih dahulu yang diakui oleh sebuah negara. Nah yang selanjutnya yaitu kalau misalkan jangka panjangnya itu ketika misalkan sebuah merek kita, contoh kita mempunyai merek helm, itu kita mendaftarkan SNI, itu jangka panjangnya harus merek kita itu terdaftar terlebih dahulu di
Direktorat Kekayaan Intelektual baru bisa kita mendaftarkan merek kita sebagai merek yang SNI. Gitu. Baik, ya cukup ya. Baik, terima kasih banyak. Jadi kalau untuk yang disampaikan tadi terkait dengan komersial itu ada beberapa hal keuntungannya. Memang kalau nanti kita searching di DTLST itu tidak semasif seperti merek, tidak semasif seperti kayak yang lain ya. Dan memang nanti bisa diinfokan sebentar. Ada prinsipnya adalah keuntungan kita secara komersil itu yang pertama, tadi bisa kita menunjuk orang lain untuk melaksanakan temuan-temuan kita yang nanti feedbacknya itu bisa mendapatkan terkait dengan royalti. Dan yang kedua adalah karena ini adalah rezimnya hak milik industri, berarti bahwa komersial yang dimaksudkan tadi itu memang adalah untuk kemajuan teknologi dan industri. Jadi bisa saja dengan penemuan yang kita lakukan, yang pertama memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan kepada orang lain untuk lebih meningkatkan. Kalau tadi yang saya jelaskan adalah dalam bentuk besar, dia punya papan sirkuit atau dalam artian desain tata sirkuit terpadunya. Mungkin dengan risetnya, dengan apa yang dia lihat, kemudian itu bisa dikembangkan dalam bentuk yang kecil atau dengan tampilan beberapa bagian yang banyak. Seterusnya itu dari segi pandangan secara komersial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak adik-adik atas feedbacknya. Jadi sebelum saya berikan kesimpulan, saya demokan terkait dengan kemudian ada template uraian. Uraian ini menggambarkan sejauh mana terkait dengan perlindungan yang akan kita mau lindungi berkenaan dengan desain tata letak sirkuit terpadu kita. Dan terakhir, saya kira ini adalah permohonan pencatatan perjanjian sublisensi. Kalau ini adalah dialihkan kepada pihak yang lain untuk menjalankan secara industri. Saya kira itu. Sebelum saya tutup, maka di pertemuan hari ini sebagai tugas mandiri Anda di pekan depan, mudah-mudahan Anda bisa siapkan beberapa bagian yang bisa kita cermati dan bisa kita elaborasi dalam hal kita diskusi. Yang pertama itu adalah terkait dengan saya sudah sediakan ya link untuk Anda baca beberapa artikel berkenaan dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian juga cari dan analisis 7 permohonan. Jadi dari beberapa tadi itu nanti Anda cari permohonan ya. Informasi yang terakhir itu DTSLT yang ada di Indonesia itu baru 1 yang digunakan. Memang tidak, sekali lagi tidak semasif yang hak milik industri yang lainnya ya. Jadi nanti tolong dicari, caranya juga saya sudah sampaikan penelusurannya untuk mencari. Kemudian hanya ada 11 permohonan yang terdaftar. Ini nanti dicari ya dari pernyataan Direktur Paten DTLST dan Rahasia Dagang Bapak Yasmon di buku online 13 Februari tahun 2023. Itu cari, kemudian nanti analisis apa saja. Nah itu nanti bisa kita diskusikan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di mata kuliah Hukum Atas Kekayaan Intelektual. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.